Pada waktu Islam memakai itu, maka definisi mana yang Islam pakai? Apa tu kafir? Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, berarti orang Kristen itu kafir. Jadi di dalam kacamata Islam kita ini kafir, tapi di dalam kacamata kita Islam juga kafir. Minimal kau kafir bagi saya. Maka misalnya nanti ada orang Islam yang mendengar siaran kita ini, mungkin perlu hikmat di dalam hal itu. Buddha menyembah dewa buncit itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang di patung-patung itu lebih jujur. Ini satu sudah jelas-jelas menyembah manusia, pura-pura. Setiap dibilang kafir marah. Ya. Istilah kafir itu juga disebut dengan istilah lain di dalam bahasa Yunani, itu Gentile. Ya, dari Gentile ini tulisnya gentile, itu Gentile lama-lama Gentile terus menjadi Jingtiu. Maka Jingtiu di Sabu itu ada hubungan dengan Gentile. Nah, kalau begitu sebenarnya begini. Definisi kafir yang dipergunakan oleh orang Yahudi itu ada dua definisi. Pertama, semua non-Yahudi itu kafir. Atau karena semua di Yahudi, di luar Yahudi tidak kenal Allah, maka kafir juga bisa berarti yang tidak mengenal Allah. Nah, berarti begini. Kalau saudara bisa disebut kafir kalau karena saudara bukan Yahudi, atau karena saudara tidak kenal Allah. Dengan definisi pertama, maka kita semua kafir bagi orang Yahudi, karena kita bukan orang Yahudi. Tapi dengan definisi kedua bahwa tidak mengenal Allah, kita bukan kafir karena kita mengenal Allah dengan benar dalam Yesus Kristus. Pada waktu Islam memakai itu, maka definisi mana yang Islam pakai? Rupanya Islam memakai definisi pertama. Karena definisi pertama bahwa semua yang bukan Islam itu kafir, tapi kita menanggapinya dengan definisi dua, bahwa yang kafir itu tidak kenal Allah. Maka ada perasaan tidak enak bahwa seolah-olah mereka bilang kita kafir, seolah-olah kita tidak kenal Allah dengan benar. Tapi bisa jadi mereka juga hanya mau mengatakan bahwa kamu itu adalah bukan Islam. Nah, jadi sekarang tergantung definisi mana yang mau diacu. Memakai definisi satu, di luar Islam ada kafir, maka memang kita semua kafir, karena kita bukan Islam kok. Kenapa kita mesti susah kalau kita bukan Islam? Tapi mengacu kepada definisi dua bahwa kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, maka kita bukan kafir. Seperti kata Bapak Tira tadi. Jadi tergantung definisi saja. Innalillahi. Yang tantang saya bukan pendeta dari Amerika, pendeta dari sana itu, dari pinggir-pinggir Indonesia itu. Kasihan kau bikin malu, bahasa saja kau tidak paham. Cuma saya tidak mau terpengaruh, karena kafir itu kan binatang. Inasarot dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Siapa tu kafir? Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, berarti orang Kristen itu kafir. Kafir derajatnya menurut Al-Qur'an adalah binatang. Ngapain saya mau debat dengan binatang? Kalau dia manusia pasti masuk Islam. Ya, kalau kita sombong, ya kita mesti berpengetahuan luas. Nggak boleh kita menghajar orang baru kepala kita kosong. Itu bisa-bisa diborgol kita. Makanya kami tegas dalam garis kebenaran itu. Bukan dasar benci kepada kafir, bukan. Sayang supaya dia masuk Islam. Tapi jangan semua, karena kalau sudah semua nanti tidak ada yang di neraka. Nah, tapi kalau mau ikut definisi seperti itu, semua yang bukan, yang di luar saya kafir, maka coba pikir. Bagi orang Islam, semua yang non-Islam itu kafir. Kalau kita pakai definisi yang sama, seluruh yang bukan Kristen kafir, maka Islam juga kafir bagi kita. Jadi di dalam kacamata Islam kita ini kafir, tapi di dalam kacamata kita Islam juga kafir. Minimal kau kafir bagi saya. Nah, lalu kita semua saling mengkafirkan, maka berkelahilah kita berkelahi di rumah kita, bakar-bakaran, dan rumah kita sendiri terbakar. Ya. Nah, kalau begitu sebenarnya di sinilah kita butuh yang namanya toleransi. Ya. Di satu sisi kita tidak usah tersinggung kalau dibilang kafir. Karena apa? Karena kalau kafir itu artinya bukan Islam, memang kita kafir, kita bukan Islam kok. Tapi dari sisi Islam sendiri, mereka harus menyadari bahwa ada definisi yang kedua, bahwa Islam itu tidak mengenal Allah, kafir itu tidak mengenal Allah. Mestinya mereka juga dengan bijak memikirkan untuk tidak menggunakan kata itu. Walaupun kata itu bisa benar, tapi bisa menyakiti sesama, mestinya lebih bijak lah
Maka misalnya nanti ada orang Islam yang mendengar siaran kita ini, mungkin perlu hikmat di dalam hal itu. Masalahnya seringkali kata kafir diucapkan pada kita dengan sedikit nada penghinaan. Itu yang membuat perasaan Bapak Bunga tadi itu agak terganggu itu ya. Saya kira NU sendiri sudah mengambil langkah bagus dengan melarang penggunaan kata kafir kepada non-Islam ya. Jadi biasa saja, silakan lebih jujur orang Hindu dan Buddha. Hindu menyembah apa itu? Dewa Wisnu dan lain sebagainya. Buddha menyembah dewa buncit itu, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang di patung-patung itu lebih jujur. Ini satu sudah jelas-jelas menyembah manusia, pura-pura. Setiap dibilang kafir marah. Ya, padahal sudah jelas-jelas kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa adalah Tuhan selain Allah. Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, jadi ibu bapak mesti camkan baik-baik itu bahwa orang Islam menolak kepenuhanan terhadap diri Yesus Kristus sebagai Tuhan. Penuhanan terhadap diri Al-Masih apalagi. Sedangkan Yesus aja ditolak apalagi Al-Masih. Makanya Isa ngomong dalam Matius 15 ayat 24, saya diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Untuk lebih jelasnya kan ayat-ayat itu banyak sekali, termasuk Markus 23 ayat 9. Yesus menjawab, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Makna filosofis teologis Bapa dalam pemaknaan teologi Kristen, Bapa itu artinya Allah. Berarti kalau Yesus yang berkata, termasuk dirinya, karena Dia waktu itu ada di dunia. Kalau debat dengan pendeta saya mau tanya, Yesus kau yakin Tuhan? Iya. Kalau Bapa yang mana? Oh, Bapa kan di surga. Oke. Yesus Tuhan ya? Yesus nggak pernah sanggah? Nggak. Dia nggak pernah menolak dia Tuhan? Nggak. Coba kau baca Markus 23 ayat 9. Jawab Yesus, aku diutus. Matius 15:24. Yang Markus 23 ayat 9, jawab Yesus, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu Dia yang di surga. Nah, berarti termasuk Yesus Tuhan atau bukan? Nah, di sini dia akan marah setengah mati sama saya itu. Karena yang mengatakan itu adalah Yesus. Jangan mengutakan seorang pun di dunia Bapa. Bapa itu artinya Allah, artinya Tuhan. Termasuk dirinya berarti. Karena Dia ada di dunia.